kita satu. Dan pemirsa, untuk mengetahui secara mendalam terkait dengan sidang isbat penentuan Idul Fitri 2026 sudah hadir secara virtual pemirsa bersama dengan kami Ketua Badan Pengurus Dewan Syariah. Maksud kami adalah dari Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, pemirsa, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah. Assalamualaikum Pak Kiai. Pak Kiai, sepertinya kami belum bisa mendengar suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. alhamdulillah sehat Pak Kiai ya. Ini di momentum yang sangat berbahagia tentunya, tapi kita ketahui bahwa berdasarkan pengumuman resmi gitu ya, ini Muhammadiyah kan sudah menetapkan bahwa Idul Fitri ini akan ataupun 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Jumat esok Pak Kiai 20 Maret 2026. Nah, bisa dijelaskan mungkin Pak Kiai kepada pemirsa sebetulnya, sedangkan kan kalau kita lihat pemerintah pun masih melakukan pemantauan hilal begitu ya, bagaimana dengan Muhammadiyah sendiri? Ya, saudara kita Muhammadiyah menggunakan metode namanya Wihdatul Mathali, kalender global, di mana dimanapun terjadi melihat bulan di Alaska, Amerika, apalagi di Arab Saudi, dia akan mengikuti untuk berpuasa atau berlebaran karena menggunakan global kalender global internasional kalender. Sementara di sebagian seperti hanya Persis yang telah mengumumkan akan berlebaran pada tanggal 21, yakni pada hari Sabtu, ia berpatokan kepada Ta'adudul Mathali, adalah kalender lokal di mana ia menghitung berdasarkan area melihat bulan dan berpatokan pada imkanur ru'yah, kemungkinan bulan bisa dilihat. Nah, imkanur ru'yah yang menjadi rujukan adalah ketentuan Mabim, yaitu Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Singapura, bahwa minimal bulan itu tingginya 3 derajat dan elongasinya 6,4. Nah, ini kita bisa melihat hasil falak yang hitungan oleh keluarga besar Nahdlatul Ulama, bahwa seluruh Indonesia itu di bawah 3. Yang paling tinggi adalah di Sabang, Aceh itu adalah 2,51 dan elongasinya 6,09 atau 6,1. Sehingga tidak masuk pada imkanur ru'yah, sehingga diperkirakan NU itu kalau nanti pada saat sore tidak melihat bulan, maka akan berlebaran pada hari Sabtu sama dengan Persis. Tentunya untuk menentukan ini dikembalikan nanti pada musyawarah dengan sidang isbat, dengan Kementerian Agama. Kami pun juga menerjunkan tim pemantau ru'yah, khususnya di daerah yang titik rawan ada di Sabang. Sehingga nanti kita mendapat konfirmasi dari lapangan apakah melihat atau tidak. Meskipun menurut sebagian ulama seperti Az-Subki mengatakan kalau ghairu imkani ru'yah tidak mungkin bulan terlihat. Siapapun yang bersaksi melihat bulan maka harus ditolak. Tetapi ada pendapat lain yang moderat, kalau memang terlihat tentu bisa disumpah dan bisa dipercaya sehingga bisa dianggap masuknya bulan Syawal. Nah, perbedaan metode seperti ini menimbulkan perbedaan pada kita berpuasa. Yang lalu kita bisa lihat saudara kita Muhammadiyah pada tanggal 18, pemerintah dan sebagian ormas lainnya adalah menetapkan mulai puasa pada tanggal 19. Nah, kalau Muhammadiyah besok itu berlebaran karena memang sudah ikmal, ia sudah menyempurnakan menjadi 30 hari, tidak mungkin dalam tanggalan Hijriyah itu menjadi 31 hari, berbeda dengan Miladiyah. Jadi Qomari atau Hijriyah itu paling banyak 30 hari. Dan ikmal atau menyempurnakan hitungan bulan itu maksimal 30 hari. Nah, orang yang berpuasa tanggal 19 sebagaimana ketetapan pemerintah, kalau seandainya besok ya tidak lebaran karena malam ini, sore ini tidak bisa melihat bulan, maka ia melanjutkan besok puasa, maka juga 30 juga. Nah, disinilah perbedaan di antara kita dan kita sering menghormati, meskipun dalam hati kecil saya berpikir kapan bisa kita ini segera ya menemukan metode yang sama sehingga kita bisa berpuasa bersama, berlebaran bersama sebagaimana negara-negara lain yang mempercayakan itu kepada kewenangan pemerintah. Ya. Nah, yang menarik juga begitu ya, karena selalu menjadi pembahasan setiap tahunnya, terutama adalah ketika adanya perbedaan dari penetapan awal 1 Syawal ataupun Idul Fitri begitu ya, baik itu dari NU maupun Muhammadiyah. Dengan adanya perbedaan ini sebetulnya kalau dari Muhammadiyah sendiri begitu memandangnya kita harus seperti apa ini agar bisa kemudian diterima begitu ya oleh masyarakat luas. Seperti apa Pak Kiai?
Ya, saya sebenarnya harus bertanya kepada Muhammadiyah. Kalau ini saya tidak punya kapasitas menjawab atas nama Muhammadiyah. Tapi saya atas nama pimpinan MUI yang di situ menaungi terhadap berbagai organisasi, ada lebih 80 organisasi yang tergabung di MUI. Kita tentu memahami atas perbedaan metode yang pasti berimplikasi terhadap perbedaan di dalam menentukan awal Ramadan dan berlebaran. Tentu yang digunakan oleh saudara-saudara kita di Muhammadiyah adalah kalender global, artinya internasional kalender, di mana seluruh dunia acuannya satu. Tapi kalau yang dipakai oleh Kementerian Agama kita, oleh NU, oleh Persis, dan Al-Wasliyah menggunakan Ta'addudul Matali, yaitu kalender lokal bersesuaikan dengan area masing-masing. Negara yang paling dekat yang itu matlaknya tempat melihat bulannya itu sama. Nah, selama metode ini tidak bisa kita satukan, maka implikasinya suatu saat akan bersama, suatu saat yang berbeda. Meskipun lebarannya sama, tapi cara menetapkan berbeda. Mungkin ya tahun lalu cara menetapkan mereka dengan cara kalender global, sementara kita menggunakan kalender lokal berdasarkan pada Ru'yatul Hilal. Oke, nah ini yang juga menarik begitu ya, kalau kita lihat juga bertepatan dengan adanya Hari Raya Nyepi di daerah wilayah lain di Indonesia begitu ya, seperti Bali, ini pun sudah menetapkan pemerintah agar kemudian pihak-pihak yang berada di sana untuk tidak kemudian melakukan malam takbir begitu di Bali. Kalau menurut MUI sendiri melihat hal ini seperti apa? Karena kalau kita lihat begitu ya, untuk bisa memaknai momentum keberagaman dan juga kebersamaan, tapi pada dasarnya memang dari Nyepi maupun juga berpuasa begitu, kita sama-sama dalam konsep untuk menahan begitu ya Pak Kiai. Kalau menurut Pak Kiai sendiri seperti apa? Kita percaya bahwa Pancasila, yang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, bahwa seluruh penduduk Indonesia ini adalah beragama ya, dan juga bisa juga berkepercayaan. Di satu daerah tidak bisa menjadi daerah agama tertentu. Di Indonesia semua bebas tinggal dimanapun, tetapi atas asas patuh terhadap peraturan perundang-undangan, terhadap konstitusi kita. Kalau ketepatan di situ ada takbiran yang itu rame, sementara Nyepi yang itu adalah sepi, maka tinggal dikompromikan, barangkali tidak berarti menghapus terhadap takbir. Tapi takbir tetap, hanya barangkali tidak menggunakan pengeras suara. Kemudian juga tidak melakukan takbir keliling, tapi tidak boleh menghapus takbirnya kalau itu adalah bagian dari melaksanakan ajaran agama. Karena sebenarnya dimanapun kita berada, bukan agama itu adalah tamu di daerah tertentu. Ya, sebagaimana di tempat mayoritas Muslim, kita juga menghargai kepada yang non Muslim yang minoritas. Begitu juga di tempat di mana Muslim minoritas juga menghormati. Sehingga barangkali saudara-saudara kita yang melakukan Nyepi tidak terganggu dengan malam takbiran, tidak perlu ada keliling, tapi dia bisa memangnya takbiran di masjid masing-masing, dan itu tidak perlu menggunakan pengeras suara keluar, bisa juga di internal, sehingga masing-masing juga terwadahi dan masing-masing bisa menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Oke, baik. Yang pada intinya juga kita semua bisa menjalankan ajaran dari agama masing-masing seperti yang Anda sampaikan begitu. Segala sesuatu halnya bisa dimusyawarahkan. Terima kasih atas pandangan yang sudah dibagikan bersama dengan kami di Breaking News Sidang Isbat Penetapan Idul Fitri 2026. Pak Kiai Haji Muhammad Kholil Nafis, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah. Terima kasih dan selamat kembali menunjukkan aktivitasnya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam.